Tuhan, kami naikkan syukur sekali lagi kepada Engkau, dan bahkan tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sesudah mencipta, Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu, tetapi ya Tuhan, Engkau tetap memelihara dan peduli kepada ciptaan-Mu, bahkan memelihara kami dan peduli kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami sekarang di dalam momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan konsentrasi. Pakailah hamba-Mu yang juga penuh dengan kelemahan ini, dan kiranya Tuhan berkati apa yang sudah dipersiapkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca dari Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Ini adalah ayat di mana Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Filipi bagaimana Kristus dimuliakan sesudah sebelumnya Kristus mengalami perendahan, pengosongan diri, kehinaan yang sangat besar sekali. Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga 11. Saya membaca ayat yang kelima, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-6, bertanggapan hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-41. 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-41. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-41. 2, 3. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari yang khusus dengan ibadah khusus, yaitu ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, kita semua diberikan hak istimewa untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga, saudara. Kenapa saya bilang kita diberikan hak istimewa? Sebab pada waktu Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, saudara, Yesus hanya memberikan hak istimewa kepada 500 orang saja untuk menghadiri kenaikannya, saudara. Mari kita setiap ada hari-hari besar yang sangat penting, saudara, seperti hari Jumat Agung, seperti hari ini, seperti hari Natal, hari Pentakosta, hari Paskah, saudara, kita beribadah untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala pengorbanannya buat kita yang tidak layak menerima semuanya ini, terkecuali memang saudara betul-betul ada alasan tertentu saudara tidak bisa hadir, itu ya bisa dimengerti, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengerti terima kasih kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan, saudara. Mari jadi orang Kristen yang mengerti terima kasih kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah 40 hari kebangkitannya dari kematian, dia naik ke sorga. Sesudah dia menuntaskan tugas yang diembankan Sang Bapa kepadanya, saudara. Selama 33,5 tahun hidup yang penuh kehinaan, kerendahan, kesengsaraan selama di dalam dunia. Dan judul khotbah pada hari ini, saudara, saya berikan judul Kemuliaan Kristus.
Kenapa saya berikan judul ini, saudara? Pertama, karena hidup Yesus dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah apa, saudara? Perendahannya atau kehinaannya. Yang kedua, saudara, adalah peninggiannya atau pemuliaannya, saudara. Itu alasan saya memberikan judul kemuliaan Kristus. Yang kedua alasannya, saudara, supaya kita mau belajar bagaimana Yesus yang mulia, saudara. Dia dapatkan kemuliaan itu bukan dengan cara santai atau bukan cara kerja asal kerja, tetapi melalui pekerjaan yang bertujuan. Yaitu, saudara, namanya adalah memuliakan Allah, saudara. Nah, saya harap semoga kita memahami apa yang Yesus kerjakan dan bagaimana Yesus mengerjakannya, saudara. Mendorong kita dan juga mencontoh dia, saudara, agar kita mengikuti jejaknya, saudara. Dan sebelum Yesus mendapatkan peninggian atau kemuliaannya, Yesus harus mengalami perendahannya atau kehinaannya terlebih dahulu, saudara. Saya akan membacakan Katekismus Besar Westminster di dalam pertanyaan ke-46. Isinya adalah, apa itu perendahan atau kehinaan Kristus? Kita mesti ngerti, saudara. Di dalam Westminster, Katekismus Besar Westminster itu dengan cukup teliti, dengan banyak, saudara, dicatat tentang perendahan Kristus. Pertama, saudara, perendahan Kristus adalah kedudukannya yang hina pada waktu dia dikandung dan lahir, saudara. Itu adalah perendahan Kristus, kedudukannya yang hina waktu dia dikandung dan lahir. Yang kedua, saudara, selama kehidupannya dan selama kematiannya demi kita, seraya meninggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Tadi kita sudah baca dari Filipi pasal yang kedua. Dan kemudian di dalam pertanyaan ke-47 dari Katekismus Besar Westminster, dengan cara apakah Kristus telah merendahkan diri ketika dia dikandung dan lahir? Westminster menjawab, saudara, Kristus telah merendahkan diri ketika dia dikandung dan lahir dengan cara 2 poin. Pertama, saudara, apa? Merelakan dirinya sesudah genap waktunya menjadi anak manusia, kendati di dalam kekekalan dia adalah anak Allah pada dada sang Bapa. Yang kedua, saudara, dia jadi dari seorang perempuan berkedudukan hina dan lahir darinya. Dan kejadian itu, saudara, bahkan berlangsung dalam keadaan yang ditandakan kehinaan yang luar biasa. Saudara, Yesus mengalami perendahan. Bukan hanya pada waktu dia di atas kayu salib, disalibkan. Bukan hanya pada waktu itu saja, saudara. Tetapi pada waktu dia rela menjadi manusia, dia mengalami perendahan, saudara. Coba kita bayangkan, Yesus adalah Allah, pencipta yang maha mulia dan menjadi manusia. Coba kita bayangkan, saudara, raja terbesar yang pernah hadir dalam sejarah, Alexander the Great atau Alexander Agung yang besar luar biasa, menjadi rakyat biasa. Coba kita bayangkan, saudara, bukankah dari kedudukan yang sangat tinggi sekali menjadi rendah sekali, saudara? Coba kita bayangkan, saudara, jika manusia itu menjadi cacing. Kalau kita manusia, saudara, itu menjadi cacing. Itu rendah sekali, bukan? Tetapi jika dibandingkan dengan Allah yang menjadi manusia, itu tetap tidak dapat dibandingkan, saudara. Manusia jadi cacing itu cukup tinggi, menjadi rendah luar biasa. Tetapi waktu Allah, Yesus menjadi manusia, saudara, Allah menjadi manusia, itu rendahnya luar biasa rendah, saudara. Dan kemudian, saudara, coba kita bayangkan, Yesus itu lahir bukan dari seorang berkedudukan tinggi. Bukan lahir dari rahim seorang ratu, saudara. Tetapi dia lahir dari rahim wanita berkedudukan sangat rendah. Coba bayangkan, saudara, seseorang lahir
dari rahim Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, dari rahim Ratu Elizabeth, Ratu Inggris. Betapa mulia sekali saudara. Coba kita bayangkan, seseorang lahir dari rahim seorang perempuan desa yang sangat rendah saudara, yang sangat biasa sekali. Saudara, tetapi Yesus itu lahir saudara, dia lahir dari rahim seorang perempuan wanita desa saudara. Dan dia lahir saudara, bukan di rumah sakit. Dia lahir bukan di istana. Dia lahir di kandang binatang saudara. Selama saya hidup, baca-baca berita saudara, tidak pernah saya temukan orang mau melahirkan di kandang binatang, tidak pernah saudara. Paling jelek di WC saudara, itu paling jelek saudara. Itu pun juga karena kepepet biasanya. Seorang wanita hamil, enggak jelas, kemudian dia takut, kemudian akhirnya melahirkan di WC saudara. Tapi tidak pernah ada di kandang binatang saudara. Coba kita bayangkan betapa rendahnya Kristus saudara. Di dalam pertanyaan ke-48 dari Katekismus Besar Westminster, dengan cara apa Kristus merendahkan diri selama kehidupannya? Katekismus Besar Westminster menjawab saudara, Kristus merendahkan diri selama kehidupannya dengan pertama saudara, dengan takluk kepada hukum Taurat yang digenapinya secara sempurna. Yang kedua, dia mengalami perlakuan yang menyakitkan dan tidak adil dari pihak dunia. Yang ketiga saudara, dia menerima godaan dari setan. Dan kemudian dia menjadi manusia yang ada kelemahan daging saudara. Bayangkan Allah yang tidak punya kelemahan, Allah yang mulia pencipta dan menjadi manusia dan berdaging. Dan dia punya kelemahan daging saudara. Katekismus Besar Westminster mencatat baik yang secara umum termasuk sifat bawaan kodrat manusia. Memang Yesus adalah sekaligus Allah, sekaligus manusia. Maupun yang secara khusus yang merupakan akibat dari kedudukannya yang hina saudara. Coba kita bayangkan saudara, Yesus takluk pada hukum Taurat saudara. Coba kita bayangkan, Yesus yang adalah Allah pencipta, Allah pencipta alam semesta, sekarang dia harus takluk pada alam ciptaannya saudara. Bukankah ini perendahan yang sangat rendah? Bukankah ini penghinaan yang sangat hina saudara? Coba kita bayangkan, Yesus pencipta yang maha kuasa dan maha adil saudara. Dan dia menerima ketidakadilan dari dunia ini. Coba kita bayangkan Yesus yang adalah pencipta yang maha kuasa saudara. Maha kuasa, tapi dicobai oleh setan saudara. Coba kita bayangkan Yesus yang maha kuasa, waktu menjadi manusia, mesti berjuang melawan kedagingan saudara. Bukankah ini suatu penghinaan, suatu kehinaan, suatu kerendahan yang sangat rendah saudara? Itu pertanyaan ke-48. Bagaimana pertanyaan ke-49 saudara? Yaitu dengan cara apakah Kristus telah merendahkan diri di dalam kematiannya? Ini cukup rinci saudara. Kristus merendahkan diri di dalam kematiannya dengan cara pertama, dia diserahkan oleh Yudas. Kita sudah tahu semua saudara. Itu sesuatu perendahan yang sangat-sangat merendahkan saudara. Yang kedua saudara, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia merendahkan diri dalam kematiannya. Pertama dia diserahkan atau dijual oleh Yudas. Kedua dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yang ketiga dia ditolak dan dihina oleh dunia saudara. Dan kemudian dia dihukum oleh manusia. Bayangkan ya, pencipta langit dan bumi dihukum oleh manusia. Dia dihukum dia dihukum oleh Pilatus dan disiksa oleh orang-orang yang menganiaya dia, saudara. Cukup? Udah cukup. Dia juga mengalami kengerian maut
dan mengalami kuasa kegelapan, saudara. Dan bahkan dia, saudara, tidak cukup. Dia harus merasakan, dia harus menanggung murka Allah, saudara. Dan kemudian akhirnya dia menyerahkan kehidupannya menjadi korban penebus salah. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara menderita kematian yang menyakitkan, yang memalukan, dan yang terkutuk. 3 poin, saudara. Menyakitkan, memalukan, terkutuk. Dia mati di atas kayu salib. Saya mengajak kita, saudara, coba kita bayangkan bagaimana perendahan Kristus, bagaimana kehinaan yang diterima oleh Kristus, saudara. Pertanyaan ke-50. Tadi adalah dengan cara apa Kristus merendahkan dirinya dalam kematiannya. Sekarang, saudara, apa yang tercakup dalam perendahan Kristus setelah kematiannya? Tadi pada waktu kematiannya, sekarang sesudah kematiannya, saudara. Perendahan Kristus sesudah kematiannya meliputi dia dikuburkan, saudara. Ini penghinaan sangat besar sekali kepada Kristus. Dia dikuburkan dan dia pun juga, saudara, berada dalam keadaan orang mati, saudara. Dan kemudian pun dia berada di bawah kuasa maut sampai hari yang ketiga, saudara. Maka di dalam pengakuan iman rasuli kita membacakan turun ke dalam kerajaan maut atau dia turun ke dalam neraka, saudara. Ini adalah sesuatu perendahan, kehinaan yang sangat besar sekali, saudara. Coba kita bayangkan bagaimana Kristus direndahkan, bagaimana Kristus dihina, sampai sehina-hinanya, bahkan sampai serendah-rendahnya. Tetapi, saudara, dia tidak boleh terus dihina. Dia tidak boleh terus direndahkan, saudara. Tiba waktunya dia harus ditinggikan sampai setinggi-tingginya, saudara. Pekerjaan siapa, saudara? Pekerjaan Allah Roh Kudus. Yaitu apa? Memuliakan Kristus yang pernah dihina sedemikian rupa, saudara. Saudara, ada teologi yang mengajar kita harus mempermuliakan Allah Roh Kudus, saudara. Bahkan secara tidak sadar, saudara, kurang memuliakan Kristus. Sedangkan Alkitab mencatat, Roh Kudus dia mempermuliakan Kristus. Dan Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, saudara. Tugas Roh Kudus adalah dia mempermuliakan Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan, dihina sehina-hinanya, saudara. Dan Kristus tidak boleh dihina terus. Dia harus dipermuliakan. Dan itu adalah pekerjaannya pada Allah Roh Kudus, saudara. Mari kita belajar Alkitab baik-baik, saudara. Ketika kita mendengarkan orang berkhotbah, orang berbicara, itu secara sadar tidak sadar dia sedang mengajar. Pada waktu dia sedang mengajar, perhatikan ajarannya, saudara. Kenapa? Kalau kita tidak perhatikan, saudara, maka kemudian kita bisa ikut-ikutan. Dan secara tidak sadar, saudara, jikalau ajaran dia salah, kita pun juga akan ikut-ikutan salah, saudara. Saya heran ya, saudara, ya. Kalau dokter ngomong, kita perhatikan baik-baik, saudara. Dia ngomong gak banyak ngomong, waktu gak banyak. Tapi kita perhatikan dengan baik-baik, saudara. Tapi kalau pengkhotbah ngomong, saudara, berapa banyak orang memperhatikan, saudara. Mungkin dianggap antara penting, gak penting. Tapi kalau dokter ngomong, ini penting banget, saudara. Saudara harus tahu, mimbar itu lebih penting daripada dokter, saudara. Maka harus perhatikan dengan seteliti-telitinya. Jikalau tidak, saudara, kita bisa ikut-ikutan. Kalau dia salah, kita salah, saudara. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan 2 poin. Pertama adalah perhatikan ajaranmu. Yang kedua, perhatikan sikap hidupmu. Tidak boleh salah satu. Perhatikan doktrinmu dan perhatikan sikap hidupmu. Tidak boleh salah satu. Jikalau kamu tidak perhatikan dua-duanya, maka kamu akan menyesatkan dirimu, sekaligus kamu menyesatkan orang yang mendengar kamu, saudara.
Saya kemarin mendengarkan sebuah khotbah, saudara. Waktu saya dengarkan, waduh, celaka, saudara. Kenapa? Karena ajarannya ngawur, saudara. Baru saya dengarkan, saya cuma rasa, aduh, kasihan sekali kamu. Yang kedua, kasihan sekali para jemaatmu yang mendengarkan secara tidak sadar bahwa itu adalah salah, saudara. Oh, ini menakutkan sekali, saudara. Maka kemudian ketika Roh Kudus, dia harus meninggikan Kristus, dia harus mempermuliakan Kristus, itulah tugas daripada Allah Roh Kudus, saudara. Dan kemudian saudara, di dalam pertanyaan ke-51 dari Katekismus Besar Westminster, saudara, dicatat atau pertanyaan, apa yang dimaksud dengan peninggian Kristus? Ada 4 poin, saudara. Pertama, mencakup kebangkitannya. Kedua, mencakup kenaikannya ke surga. Ketiga, mencakup dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang keempat, dan kedatangannya kembali yang kedua kali, saudara. Itu 4 poin. Pertama adalah kebangkitannya, kedua kenaikannya, ketiga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian dia akan datang kembali, saudara. Dan kemudian bagaimana cara Kristus ditinggikan dalam kebangkitannya? Pertanyaan yang ke-52. Saudara, dengan cara apa? Dengan cara di dalam kematian, Yesus tidak melihat kebinasaan. Sebab tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Dan kemudian saudara, lagi pula tubuhnya, yaitu tubuh yang dikenakannya ketika menderita, yang sifat-sifatnya hakikinya juga tetap sama, saudara. Kecuali kefanaan dan kelemahan-kelemahan umum lainnya yang hingga pada hidup ini sungguh-sungguh disatukan dengan jiwanya, saudara. Dan kemudian dicatat pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati oleh kuasanya sendiri, saudara. Dengan demikian diperlihatkannya, pertama, bahwa dia adalah anak Allah. Dia ditinggikan karena dia adalah anak Allah. Bahwa dia telah memuaskan keadilan Allah. Maka dia ditinggikan, saudara. Yang ketiga, bahwa dia mengalahkan maut bersama dengan dia yang berkuasa juga atas maut, saudara. Yang keempat, bahwa dia adalah Tuhan, baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Saudara, semua itu dilakukannya selaku perseorangan yang mewakili umat, yaitu selaku kepala gerejanya untuk membenarkan mereka, yaitu gereja, saudara. Dan juga untuk menghidupkan mereka di dalam anugerah. Itu pertanyaan yang ke-52, saudara. Dan juga untuk mendukung gerejanya melawan musuh mereka, saudara. Wah, kita secara sadar tidak sadar, saudara. Gereja itu banyak kali memenangkan pertempuran, saudara. Pada waktu kekristenan awal mula-mula, orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, saudara. Ratusan ribu orang Kristen, saudara, harus dibunuh. Kalah? Tidak. Ratusan ribu orang Kristen dibunuh. Di katakom, tempat lorong-lorong yang ada di bawah tanah, orang Kristen bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Nero. Kemudian mereka bersembunyi, saudara. Kemudian akhirnya, saudara, bagaimana cara mereka dibunuh? Dibakar dengan asap, saudara, lorong-lorong itu. Sehingga mereka mati, menghirup asap. Mati semua, saudara. Mungkin sisa paling sedikit, saudara. Mereka kalah. Heran, saudara, mereka menang. Apa bukti kemenangannya, saudara? Begitu banyak orang-orang kafir. Mereka begitu terpikat, mereka begitu kagum sama iman orang-orang Kristen ini. Ayo, sangkal Yesus. Kalau sangkal, kamu selamat. Tidak sangkal, kamu mati. Mereka kemudian pilih, kami lebih pilih mati. Oh, kalah. Oh, tidak kalah, saudara. Justru orang-orang kafir mereka begitu terpikat dengan iman orang-orang Kristen, saudara. Ini iman seperti apa yang berani mati, saudara, demi imannya? Ini iman seperti apa? Mereka mencari tahu iman seperti apa, saudara. Waktu mereka tahu,
Mereka berkata, tidak mungkin aku tidak menjadi orang Kristen, saudara. Di dalam pertempuran kelihatan kalah, sebetulnya mereka menang, saudara. Dan kemudian saudara, Yesus juga, dia memastikan kepada gerejanya, kepada umatnya, bahwa pada hari terakhir nanti mereka akan bangkit dari antara orang mati, saudara. Itu adalah bagaimana dengan cara apa Yesus ditinggikan melalui kebangkitannya, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana Kristus ditinggikan di dalam kenaikannya ke surga, saudara. Kristus ditinggikan dalam kenaikannya ke surga dengan cara ini. Pertama, sesudah dia berbicara dengan murid-muridnya, sambil memberitahukan segala sesuatu kepada mereka yang menyangkut kerajaan Allah, maka pertama saudara, dia memberikan perintah memberitakan Injil kepada semua bangsa. Lalu yang kedua saudara, sesudah 40 hari sesudah kebangkitannya, dia kelihatan naik ke sorga tertinggi dengan menggunakan natur manusia, saudara. Hebat ya, dia dengan memakai natur manusia, dia naik ke sorga, saudara. Seperti melawan hukum alam gravitasi. Dan murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga, saudara, dengan memakai tubuh atau natur manusia, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat besar sekali. Dan Yesus pun juga dicatat sebagai kepala kita, saudara. Dan yang kedua, bagaimana Kristus ditinggikan dalam kenaikannya ke surga. Dia juga sambil merayakan kemenangan atas semua musuh-musuhnya untuk menerima persembahan-persembahan bagi manusia, saudara. Yang kedua, untuk mengangkat perhatian kita ke sana. Yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi kita di sana, saudara. Saya baca-baca tentang hari kenaikan Kristus. Kebanyakan ayat yang dipakai, saudara. Itu apa? Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Cuma itu saja, saudara. Oh, ini ayat bagus, enak, saudara. Tetapi bukan cuma itu saja. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak aspek. Yesus ditinggikan, dia naik ke surga, saudara. Dan kemudian saudara, dia sendiri, Yesus, dia akan tetap tinggal di sana sampai kedatangannya yang kedua kali di akhir dunia, saudara. Nah, di sini kita melihat Kristus ditinggikan atau mendapatkan kemuliaan yang setinggi-tingginya, yang semulia-mulianya, saudara. Saudara, dari catatan Katekismus Besar Westminster, baru kemudian kita akan lebih memahami, mengerti. Oh, betapa tingginya Kristus. Oh, betapa mulianya Kristus, saudara. Dan kemudian saudara, kita tidak bacakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana dia ditinggikan dengan cara duduk di sebelah kanan Allah. Dan juga saudara, bagaimana tentang kedatangannya kembali pada waktu kedua. Ini adalah kemuliaan Kristus yang sangat besar, saudara. Pertanyaan saudara, mengapa dan bagaimana Kristus dimuliakan? Kristus dimuliakan karena dia pernah direndahkan. Baru kemudian dia dimuliakan, saudara. Yesus direndahkan, bukan berarti dia orang rendah, saudara. Dia bukan orang rendah, tapi dia direndahkan. Yesus adalah orang yang sangat mulia, saudara. Bahkan yang termulia dari semua manusia. Bahkan sebelum dia dilahirkan. Bahkan sesudah dia naik ke surga, saudara. Bahkan sampai pada akhir zaman. Bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah orang yang termulia, saudara. Tapi kita mesti ngerti, saudara. Yesus lahir dari keluarga sederhana. Dia lahir dari keluarga miskin, saudara. Tahu dari mana? Kita buka Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua kita baca dari ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Inilah pada waktu hari di mana Yesus dibaptis. Disunat. Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama, saudara mungkin harus tahu ayat ini yang menyatakan Yesus orang miskin. Lukas 2, 21 hingga 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam firman Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara, orang tua Yesus memberikan persembahan sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, saudara. Artinya apa? Orang miskin. Orang kaya tidak mempersembahkan burung. Bisa domba dan juga bahkan bisa lembu, saudara. Saudara, Yesus orang mulia. Dia bukan orang rendah, saudara. Dia orang mulia, tapi dia lahir di tempat yang rendah. Dia lahir di tempat orang miskin, saudara. Tapi saudara perhatikan, saudara, bahwa keluarga Yesus itu orang jujur, saudara. Ibunya Maria adalah orang yang tulus, orang yang jujur. Bahkan dia berani menerima tugas dari Allah, saudara, untuk hamil. Bukan karena Yusuf, tetapi saudara, karena Allah Roh Kudus. Ini pasti mujizat, saudara. Saudara, Maria orang yang begitu polos, masih perawan, kemudian dia hamil, saudara. Coba kita pikir, saudara, waktu dia mesti laporan sama papanya, bagaimana, saudara? Dia mesti laporan sama papanya, "Pak, mau ngomong boleh?" "Oh boleh anakku." Maria pikir-pikir, ngomong jangan. Batal deh, Pak. Tadi mau ngomong aja. Tapi papa jangan marah ya. Enggak. Pikir lagi, dia takut. Batal deh, Pak. Ngomong aja, makin panas lah papanya. Oke lah, Pak, aku ngomong. Aku hamil. Hamil oleh siapa? Yusuf ya? Saya cari Yusuf. Bukan, Pak. Orang lain. Kamu sudah tunangan loh sama Yusuf. Bukan sama orang lain, Pak. Habis, hamil sendiri. Saudara, papanya dari marah, saudara, mungkin langsung bawa Maria ke rumah sakit jiwa, saudara. Coba kita bayangkan, ya, bagaimana penghinaan, kesusahan Maria, dia harus menerima semuanya itu, saudara. Belum dia dihina, dicerca oleh semua orang yang kenal dia, saudara. Oh, hamil luar nikah, saudara. Siapa yang mau percaya kepada kehamilan Maria, saudara? Tetapi dicatat, dia orang yang tulus, dia orang yang jujur, saudara. Dia menerima hujatan-hujatan, dia menerima cibiran-cibiran, saudara. Dan Maria sangat menderita. Tetapi saudara, dia terima dengan lapang dada dan dengan penuh ucapan syukur, saudara. Dia bahkan juga, saudara, kalau misalnya nggak tahan, saudara, dia bisa sakit hati, saudara. Pada waktu pernikahan di Kana, lalu kemudian biasa harus ada anggur, tapi anggur habis. Lalu kemudian Maria ibu Yesus ngomong sama Yesus, anggur tuan rumah habis. Saudara, Alkitab sih mencatat, hai ibu, belum waktunya. Tapi bahasa Inggris, bahasa Yunani, saudara, enggak pakai kata ibu. Hai perempuan, kamu tahu belum waktunya, saudara. Oh, ini bisa sakit hati loh, saudara. Pada waktu Yesus tanda petik hilang di bait Allah, saudara, Maria sama Yesus, sama Yusuf, pergi dari Galilea ke bait Allah, saudara, 150 km. Mungkin jalan kaki, saudara, untuk beribadah di bait Allah. Kemudian mereka pulang. Waktu pulang sampai lagi ke Nazaret, saudara, Yesus tidak ada. Kagetlah mereka. Kemana anak kita? Kemana Yesus, saudara? 300 km, saudara. Kemudian dia harus balik lagi, saudara, cari Yesus. Ternyata waktu di Yerusalem, saudara, sedang diskusi sama para pemimpin agama, saudara.
Lalu kemudian orang tuanya, aduh Yesus, saya cari-cari kamu, jalan kaki setengah mati. Ternyata kamu di sini. Yesus bilang apa? Bukankah aku harus selalu ada dalam rumah Bapakku, saudara? Wah, ini bisa sakit hati, saudara. Ketika kemudian Maria beserta saudara yang saudara ingin berjumpa dengan Yesus yang sedang mengajar. Lalu kemudian ada murid-murid bilang sama Yesus, ibumu ingin bertemu dengan kamu. Apa jawab Yesus, saudara? Siapa ibuku? Seperti enggak mengakui Maria sebagai ibunya, saudara. Siapa ibuku, saudara? Yesus berkata, ibuku ialah orang yang mendengar dan melakukan apa yang kukatakan. Saudaraku ialah orang yang mendengar dan melakukan apa yang aku katakan, saudara. Tidak peduli mau ibu, mau bukan, saudara. Semua bisa menjadi ibuku, kata Yesus. Semua bisa menjadi saudaraku. Tidak ada istilah KKN, saudara. Asal dia mendengar dan melakukan apa yang aku katakan, saudara. Maka Maria, saudara, waktu mendengar semua itu, dia orang yang tulus. Dan kemudian saudara, Alkitab mencatat, Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya, saudara. Mungkin hati sakit, saudara, nggak diakuin. Tapi pasti maksudnya bukan itu, saudara. Lalu kemudian dia simpan di dalam hatinya, saudara. Kalau saudara punya masalah, kita punya masalah, jangan cepat-cepat masuk status WA, saudara. Belajar seperti Maria, renungkan, pikirkan, simpan di dalam hati, dan berbicara kepada Tuhan, saudara. Daripada kita tulis status WA masalah-masalah kita, saudara. Orang jadi tahu, belum tentu kasihan, saudara. Malah kemudian akhirnya menghina kita, saudara. Kalau kita mau tulis status WA yang berguna, saudara, buat banyak orang. Lalu kemudian bagaimana dengan Yusuf, saudara? Seorang yang tulus hati. Karena dia mau menerima Maria yang hamil, bukan olehnya, saudara. Dan juga Yusuf seorang pekerja keras. Seorang tukang kayu yang sederhana, miskin tetapi pekerja keras. Karena dia harus menghidupi 5 anaknya, saudara. Yesus itu, saudara, itu bukan anak tunggal. Yesus punya 4 saudara lagi. Yesus lahir dari Maria tanpa Yusuf. Dan Yusuf sama Maria nikah, lalu punya 4 anak lagi, saudara. Kita buka dari Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat-ayat yang penting tadi, Lukas pasal 2, 21-24. Lalu kemudian Markus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Kita baca Markus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Mohon maaf, terbalik. Markus pasal 6 ayatnya yang ketiga. Markus pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Saudara, berarti Maria sama Yusuf, saudara, itu punya anak laki-laki 4 lagi, saudara. Yaitu dicatat, yaitu Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya, jangan sampai salah, saudara. Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, dan juga ada Simon, saudara. Yusuf miskin harta. Dia boleh miskin harta, saudara, tapi dia tidak boleh miskin moral. Dia tidak boleh miskin iman. Dia tidak boleh miskin tanggung jawab, saudara. Berbahagialah saudara yang hari ini ibadah membawa anak-anak saudara beribadah. Berarti saudara punya rasa tanggung jawab terhadap anak ini walaupun mereka belum ngerti, saudara. Yang penting, saudara, duduk dulu, diam. Ini sedang ibadah, saudara. Karena saudara punya rasa tanggung jawab terhadap anak saudara. Ajak mereka beribadah kepada Tuhan. Boleh miskin harta, saudara, tapi tidak boleh miskin moral, tidak boleh miskin iman, tidak boleh miskin tanggung jawab, saudara. Saudara, Yusuf walaupun miskin harta,
tetapi mereka sangat mulia, saudara. Kenapa? Karena mereka mendidik anak-anak mereka dengan firman Tuhan, saudara. Tadi saya memperhatikan ada waktu pembacaan Alkitab, lalu sesudah itu ada seorang ibu langsung tunjukkan anaknya. Baca yang ini tadi, dari Raja-Raja. Nah, saudara, terus memperhatikan betapa pentingnya firman Tuhan, saudara. Waktu baca Alkitab, ya baca. Waktu dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Saudara, kalau kita sendiri kurang punya tanggung jawab pada anak kita, saudara, mau jadi apa anak kita nanti? Saya dulu waktu ketika punya anak bayi, saudara, anak pertama, dulu masih bodoh-bodoh. Lalu mertua bilang, jangan bawa ke gereja, masih kecil, masuk angin. Ya sudah, saudara, akhirnya kita ke gereja, anak dititip sama orang tua. 6 bulan baru bawa ke gereja. So, sudah punya anak kedua, sudah punya pengalaman, saudara. Seminggu saya bawa ke gereja, saudara. Baru lahir langsung bawa ke gereja, saudara. Loh, berarti belum ngerti. Tidak apa-apa, yang penting kita ngerti bahwa anak beribadah kepada Tuhan, saudara. Biasakan mereka, saudara. Semua kebiasaan itu sangat penting, saudara. Dan kemudian Yusuf, dia mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan, saudara. Dan kemudian bagaimana dengan Yesus, saudara? Tadi Maria, Yusuf, bagaimana dengan Yesus, saudara? Yesus anak yang bertanggung jawab. Dia membantu orang tuanya sebagai tukang kayu juga, saudara. Sampai umur 30 tahun. Dan saya percaya pada waktu dia bekerja sebagai tukang kayu, dia teliti sekali. Dia memberikan yang paling baik, saudara. Sambil dia bekerja sebagai tukang kayu, sambil dia mempersiapkan diri untuk mengajar dan memberitakan Injil. Karena ketika tiba waktunya, umur 30, dia harus meninggalkan rumahnya. Dia harus memberitakan Injil dan mengajar, saudara. Dan Yesus pasti punya mindset, memberi yang paling baik. Pada waktu dia bekerja sebagai tukang kayu, bekerja yang paling baik. Pada waktu dia mengajar, saudara, mengajar yang paling baik. Pada waktu dia beribadah yang paling serius, saudara. Ini mental, ini harus ditanamkan, saudara. Saya jujur aja ngaku, saudara. Tuhan cuma memberikan karunia khotbah kepada saya kecil sekali, saudara. Saya kadang-kadang iri sama teman Ivan Kristiono. Iri sama pendeta Putra Tama. Ini orang khotbah enak banget ya. Didengarnya enak, saudara. Tapi saya kok enggak seperti mereka, saudara. Akhirnya saya tahu, mereka dikasih karunia banyak sekali. Saya sedikit, saudara. Tetapi apakah boleh kemudian main-main, saudara? Sama sekali enggak main-main. Mempersiapkan khotbah, saudara, karena sampai keluar air mata, saudara. Aduh Tuhan, susahnya luar biasa. Sampai kita enggak nangis sesenggukan, saudara, tapi sampai keluar air mata, saudara. Susah luar biasa mempersiapkan khotbah. Yang bertanggung jawab, saudara. Yang benar, itu susahnya luar biasa, saudara. Kenapa? Belajar seperti Yesus. Memberikan yang paling baik, saudara. Saudara dikasih karunia sedikit, kerjakan, saudara, sebanyak-banyaknya. Saudara dikasih karunia talenta yang banyak, saudara. Jangan kerjakan sedikit, tapi kerjakan sebanyak-banyak, saudara. Saudara dikasih talenta, karunia 10, kerjakan 10, saudara. Ambil angka 10. Kalau saya cuma dikasih 1, ambil, kerjakan 1, saudara. Yang saudara dikasih 10, 5 sudah banyak, saudara. Kenapa? Dia cuma 1, enggak boleh. Harus 10. Tapi kalau saudara sudah dikasih 1, enggak perlu minta 10, saudara. Enggak perlu minta 2, enggak perlu minta 5. Kenapa? Cuma dikasih 1, ya 1, saudara. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, saudara. Orang Kristen harus punya konsep, saudara. Beribadah sama dengan bekerja. Bekerja sama dengan beribadah. Sama saja, saudara. Mari kita buka dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Ulangan pasal ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ada kata beribadah dan ada berpegang pada perintah. Kita akan kaitkan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa hubungannya, saudara? Yang pertama beribadah. Ulangan pasal 10. Yang kedua dalam Kejadian pasal kedua untuk mengusahakan dan memelihara taman, saudara. Apa hubungannya, saudara? Satu ibadah, satu kerja, saudara. Hubungannya di mana? Dua-dua pakai kata yang sama, saudara, dalam bahasa Ibrani. Avad. Bekerja, ya beribadah. Beribadah, ya juga bekerja, saudara. Ada orang pilih salah satu. Bekerja serius luar biasa. Beribadah main-main. Sebaliknya, ada orang yang beribadah serius luar biasa, tapi bekerja main-main, saudara. Tidak bisa, harus sama-sama serius. Tidak boleh pilih salah satu, saudara. Bekerja serius, sungguh-sungguh, kasih yang terbaik. Beribadah, saudara, sama, serius, sungguh-sungguh, kasih yang terbaik. Saudara jadi liturgos, jadi song leader, pianis, violis, apapun juga, saudara. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, saudara. Tidak bisa waktu jadi liturgis, wah baik-baik persiapan. Tapi waktu kerja, main-main tidak bisa, saudara. Sebaliknya waktu kerja, serius, saudara. Wah, kalau nggak serius, nggak dapat duit, saudara. Kalau jadi liturgos, asli nggak dapat duit, saudara. Jadi boleh main, enggak, saudara. Dua-dua harus seserius mungkin, saudara. Itu namanya adalah Kristen, saudara. Beribadah sama dengan bekerja. Bekerja sama dengan beribadah. Dua-dua harus serius, saudara. Dan kita tidak mungkin, dan kita tidak boleh melakukan seperti Yesus lakukan. Yaitu dia direndahkan serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Tidak boleh, saudara. Menanggung dosa manusia tidak boleh. Bahkan Petrus pun pada waktu dia dihukum mati, dia minta supaya saya dihukum mati, disalib. Tetapi tidak boleh seperti Yesus Tuhanku. Harus terbalik, saudara. Kenapa? Dia sadar dia tidak layak, saudara. Tetapi saudara, tetap konsep memberikan yang paling baik seperti yang Yesus lakukan, mutlak harus diikuti, saudara. Maka kemudian Kristus dimuliakan, mendapatkan kemuliaannya, karena dia pernah direndahkan, dan dia memberikan yang paling baik, saudara. Terakhir, saudara, bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan pelayanan kita, saudara? Apakah kita sudah boleh mendapatkan kemuliaan, saudara? Jika rasa belum, saudara, maukah kita meneladani Kristus? Hidup Yesus memuliakan Allah, dan Yesus mendapatkan kemuliaan Allah. Dia mendapatkan kemuliaan, saudara. Mari kita juga hidup memuliakan Allah melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, saudara. Seperti tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain dari kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu lain dengan kemuliaan bintang yang lain, saudara. Saudara yang sungguh-sungguh bekerja, serius, mendapatkan kemuliaan. Saudara yang main-main, juga beda kemuliaannya, saudara. Saudara yang pelayanan sungguh-sungguh, mendapatkan kemuliaan. Yang tidak sungguh-sungguh, lain kemuliaannya, saudara. Maka saya katakan, saudara, kemuliaan Kristus
dan dia layak mendapatkannya, saudara. Maukah kita meneladani Kristus? Dia dimuliakan, dia mendapatkan kemuliaannya, saudara. Maukah kita juga meneladani Kristus, saudara? Belajar merendahkan diri, kerja dengan sebaik-baiknya. Mungkin kadang dihina, kadang ditolak, saudara. Tetapi kemudian waktu ditinggikan, benar-benar tinggi, saudara. Semoga melalui ibadah kenaikan Kristus pada hari ini, semoga dengan judul kemuliaan Kristus makin memotivasi kita, mendorong kita bekerja kasih yang terbaik, melayani kasih yang terbaik, saudara. Dan kita pun juga boleh layak mendapatkan kemuliaan sebagaimana seharusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pun kami masih mendapatkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kami terus belajar dari Engkau. Biarlah kiranya kami terus dapat meneladani Engkau, ya Tuhan. Engkau yang mulia menjadi hina karena kami semua. Engkau yang mulia menjadi begitu rendah karena kami semua. Sudah selayaknya, ya Tuhan, kami memuliakan Engkau. Melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, kiranya Tuhan tolong kami mempermuliakan Tuhan selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Bahkan sampai kami mati, ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ingatlah akan kami ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.